Dan inilah episode yang ke-137. Selamat mendengarkan. Mas, gue tidur duluan ya. Besok kuliah pagi nih, ujarku. Pintu jangan lupa dikunci mas, takut ada maling, sambungku. Jam di ponselku sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku pun beranjak dan berlalu menuju ruang tengah. Mas Gun tampak cuek. Ia masih sibuk di depan layar laptopnya. Kurebahkan tubuhku di atas kasur. Sungguh lelah juga hari ini. Semoga tak ada gangguan lagi ke depannya. Doaku sebelum tidur. Aku membuka mataku. Terkejut dengan suara Mas Gun. Aku bangun dan duduk di atas kasur, mengumpulkan nyawa. Mas Gun, panggilku. Mas Gun tak menjawab. Terdengar suara Mas Gun dari kamar mandi. Apa ia sedang muntah? Mas, lo kenapa mas? Panggilku dengan sedikit lantang. Mas Gun tak menjawab, hanya terdengar suara muntah dari kamar mandi. Aku pun bangun dan menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi ditutup. Ku ketuk pintu kamar mandi dan terus memanggil Mas Gun. Terdengar kunci pintu kamar mandi diputar. Aku membuka pintu. Jantungku berdebar kencang. Darahku mengalir deras. Pemandangan yang sangat menjijikan terlihat di kamar mandi. Mas Gun membungkuk. Wajahnya pucat pasi. Pipinya kotor. Ada cairan berwarna hitam di sekitaran mulutnya. Dan pemandangan yang lebih mengejutkanku adalah ratusan belatung yang membanjiri lantai kamar mandi. Belatung-belatung itu bergumul bergerak saling tindih, membuatku bergidik. Juga bau busuk yang menusuk hidungku. Mas Gun kembali muntah. Aku makin terkejut ketika seonggok belatung tumpah dari dalam mulutnya dan jatuh ke lantai kamar mandi, berkumpul dengan ratusan belatung lain. Mas, lo kenapa mas? Tanyaku panik. Gangguan apa lagi ini ya Tuhan? Aku merangkul Mas Gun yang tampak lemas. Ia jatuh terduduk di lantai kamar mandi setelah muntahan belatung terakhir keluar dari dalam mulutnya. Dari dalam mulutnya keluar 3 ekor belatung menggeliat. Segera aku singkirkan belatung yang bergerak di bibir Mas Gun. Mas, lo kenapa mas? Tanyaku sembari menggoyangkan bahu Mas Gun. Mas Gun tampak lemah, matanya sayu. Keringat pun membanjiri dahinya. Kubersihkan noda kotor yang ada di pipi dan sekitaran mulutnya. Kusiram ratusan belatung yang memenuhi lantai kamar mandi. Perlahan-lahan mereka terbawa arus dan masuk ke dalam lubang pembuangan air. Aku membantu Mas Gun bangun dan kupapah jalan menuju kasur. Tubuhnya lemah. Beberapa kali kupanggil, Mas Gun tak menjawab. Sekedar bersuara pun tidak. Kubaringkan tubuh besarnya di atas kasur. Ia lalu tertidur. Aku duduk di sebelah Mas Gun, menjaganya agar ia tetap tertidur dengan pulas. Sementara anganku melambung kemana-mana, memikirkan kejadian yang baru saja kulihat. Memikirkan kejadian yang Mas Gun alami. Sungguh ratusan belatung yang keluar dari dalam mulutnya tak pernah kusaksikan. Bahkan otakku yang cetek tak bisa mencerna kejadian yang baru saja kusaksikan. Tak masuk akal. Tak masuk logika. Ini pasti ada kaitannya dengan hilangnya Mas Gun tadi malam. Juga ada kaitannya dengan penampakan wanita cantik yang menyuapinya makan. Kemana aku harus mengadu? Pada siapa aku harus bercerita soal kejadian ini? Tika. Ia mungkin tahu. Tapi bisa saja Tika tak punya solusi mengatasi gangguan yang dialami oleh Mas Gun. Jam di ponselku menunjukkan pukul 3:25. Lelah memikirkan semua kemungkinan dan solusi.
Aku pun tertidur dengan posisi duduk bersila. Adik, Mas Gun menepuk-nepuk pahaku. Aku pun bangun dengan terkaget. Iya mas, kenapa mas? Tanyaku. Bantuin gue jalan ke kamar mandi yuk. Gue gak kuat bangun nih, ucap Mas Gun. Aku pun bangun, membantu Mas Gun berdiri. Sedikit kesulitan awalnya, karena ukuran tubuh Mas Gun yang super duper besar. Tubuhnya 2 kali lebih besar dibandingkan tubuhku. Aku memapah tubuh Mas Gun, berjalan menuju kamar mandi. Lo mau ngapain mas? Tanyaku. Kami masuk ke dalam kamar mandi. Mas Gun tiba-tiba membungkuk. Tubuhnya gemetar. Mas, lo kenapa mas? Tanyaku dengan sedikit panik. Mas Gun kembali muntah. Kali ini bukan belatung yang keluar dari dalam mulutnya, melainkan sesuatu mirip seperti lumpur, berwarna hitam dan berbau busuk. Isi perutku hampir saja keluar seketika. Kalau tak kuat menahannya, tentu aku pun ikut muntah. Ku tepuk-tepuk dengan pelan tengkuk Mas Gun. Lalu ia kembali muntah. Lagi-lagi bentuk seperti lumpur keluar dari dalam mulutnya. Astaga, apalagi ini? Mas, lo gak apa-apa mas? Tanyaku dengan khawatir. Hanya suara muntah yang keluar dari mulutnya. Tubuh Mas Gun tampak lemah. Tenaganya terkuras. Aku mengambilkan segayung air. Mas Gun berkumur dan membasuh wajahnya. Lalu kami kembali ke ruang tengah. Masih kubantu Mas Gun berjalan. Begitu sampai di kasur, ia langsung merebahkan badannya. Aku ke ruang depan mengambil segelas air hangat dari dispenser. Mas, minum dulu mas, ucapku seraya membantunya bangun. Mas Gun menyeruput sedikit air hangat dan kembali merebahkan tubuhnya. Jam menunjukkan pukul 3:50. Pikiranku kacau malam ini. Amarahku memuncak. Jelas genderuwo itu yang harus membayar atas apa yang telah ia lakukan pada Mas Gun. Kubil! Kupanggil Kubil dengan suara lantang. Kubil, kemari kau, cepat! Ucapku lagi. Bau amis menusuk hidungku. Bocah kecil berkulit hitam muncul dari ruang belakang. Ada apa tuan? Tanya Kubil. Antar aku menemui genderuwo sialan itu, ayo, tuturku. Apa? Mengantar tuan menemui genderuwo penunggu kebun belakang kos? Tuan tak salah bicara? Tanya Kubil. Enggak, aku harus membuat perhitungan dengan demit itu. Ia sudah membuat kawanku merana. Ayo cepat, balasku dengan penuh amarah. Maaf tuan, bukannya aku tak mau mengantarmu, tapi ucap Kubil terbata. Tapi apa? Tanyaku. Tapi ia tak sendirian tuan, ia punya banyak pengikut, jawab Kubil. Lalu, memangnya kenapa kalau demit itu banyak pengikut? Aku gak takut. Akan kuhabisi semua demit yang mengganggu kawanku, sergahku dengan amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Maaf tuan, ampun tuan, saya takut terjadi hal yang tak diinginkan. Saya takut tuan kalah, jawab Kubil dengan was-was. Alah, kau emang demit penakut. Kau demit tak berguna buatku. Kalau kau tak mau, biar aku saja yang pergi ke kebun kosong itu, balasku. Aku pun bergegas menuju pintu kamar dan hendak keluar membukanya. Namun tiba-tiba Kubil melesat terbang dan menghalangiku di depan pintu. Kedua tangan kecilnya direntangkan. Jangan tuan, saya mohon jangan pergi ke kebun itu. Saya takut tuan celaka.
Saya takut Tuan tak sanggup melawan genderuwo itu sendirian. Ucap Kubil dengan memelas. Langkahku pun terhenti. Saya mohon Tuan, saya mohon. Jangan pergi ke sana Tuan, jangan menantang genderuwo itu. Tuan belum siap, saya mohon Tuan, jangan terpancing oleh amarah. Tolong Tuan, tolong dengarkan saya. Kubil berkata sambil membungkuk seolah menyembahku. Aku diam. Hati kecilku memang bertolak belakang dengan amarahku yang meledak-ledak. Aku pun merasa belum siap dan belum cukup tangguh untuk menghadapi genderuwo itu seorang diri. Siapa aku? Sekali lagi saya mohon Tuan, jangan ikuti amarah Tuan. Jangan Tuan. Pikirkan lagi dengan keputusan yang Tuan ambil. Saya mohon Tuan. Kubil kembali berucap. Lagi-lagi dengan posisi membungkuk. Aku menghela nafas panjang. Hei Kubil, panggilku dengan nada pelan. Iya Tuan. Ada apa Tuan? Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuan? Apapun saya lakukan, asal jangan pergi ke kebun itu Tuan. Ujar Kubil. Baiklah, aku tak jadi pergi ke kebun itu. Tapi ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Ucapku. Wajah Kubil sumringah begitu mendengar aku mengurungkan niat untuk pergi ke kebun kosong belakang kos. Mau tanya apa Tuan? Akan ku jawab yang aku tahu. Silakan Tuan, silakan. Balasnya dengan antusias. Tadi kau bilang aku belum siap untuk menghadapi genderuwo beserta pengikutnya itu. Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Apa yang kau tahu tentang diriku? Pertanyaanku menghujam. Kubil diam. Gerak-geriknya berubah kikuk. Raut wajahnya datar sedikit was-was. Ayo cepet jawab, pintaku. Kenapa kau bilang aku belum siap? Kembali kutanyakan soal mengusik otakku. Kubil masih belum menjawab. Matanya jelalatan, melirik ke kanan dan ke kiri. Lalu ia berjalan mendekat ke arahku. Ampun Tuan, saya tak tahu apa-apa. Jawabnya singkat. Kau bohong. Gak mungkin kau tak tahu. Ayo cepat jawab. Kenapa kau bilang aku belum siap? Tanyaku lagi. Kubil masih belum menjawab pertanyaanku. Tuan, sebenarnya Tuan, saya cuma salah bicara saja. Saya tak ada maksud berkata seperti itu. Jawab Kubil gugup. Aku diam menatap Kubil. Ia tak berani balas menatapku. Pandangannya tak jelas entah kemana. Jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan dan tak memberitahuku. Entah takut atau ada hal lain. Kubil hanya bungkam dan terus memberi alasan. Hei, apa yang kau sembunyikan dariku? Tanyaku. Apa? Tak ada Tuan. Saya tak menyembunyikan apa-apa. Jawabnya dengan gelagat aneh. Aku makin curiga. Oh, jadi kau kekeh untuk tak memberitahuku soal perkataanmu tadi. Baiklah, akan ku korek terus sampai kau buka suara Kubil. Aku membatin dalam hati. Baiklah, kalau kau tak mau memberitahuku maksud perkataanmu tadi, ujarku pelan. Sekarang kau boleh kembali ke rumah kosong itu. Sana pergi, aku bukan tuanmu lagi. Sana, kembali ke kuntilanak merah itu. Aku memerintah. Cepat, sana pergi, suruhku. Raut wajah Kubil terlihat tak nyaman, tampak resah dan gundah. Di sana, kau akan kembali dipukul oleh demit-demit menyeramkan. Kau akan merana di sana. Aku menakut-nakuti. Kubil makin resah, terlihat dari air mukanya. Sejujurnya aku hanya menggertak saja. Aku benar-benar tak serius mengusir Kubil. Aku cuma ingin mengujinya saja sejauh mana kesetiaan dia padaku. Kalau ia menganggap aku sebagai tuannya. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-138. Selamat mendengarkan. Sontak Kubil memeluk betisku. Ia menyembahku. Tangisnya mengulun-ngulun. Ia memohon untuk tidak mengusirnya.
Ampun Tuan, saya nggak mau balik ke rumah itu lagi Tuan. Ampun Tuan, jangan usir saya. Saya nggak mau. Kubil memohon seraya menangis. Aku acuh, aku tak berkata apa-apa. Masih juga kau tak mau menjelaskan padaku, ha? Tanyaku. Pergi sana, aku bukan tawanmu lagi, ujarku. Ampun Tuan, ampun. Kubil terus saja meminta ampun. Baiklah Tuan, akan saya beritahu soal perkataan saya tadi. Ujar Kubil terbata. Akhirnya, aku masih berlaga angkuh sambil tolak pinggang. Tak menoleh sedikit pun ke arah Kubil. Jangankan menoleh, melirik saja pun tidak. Tuan, akan saya jelaskan pada Tuan. Akan saya beritahu soal perkataan saya tadi. Ucap Kubil lagi. Benar, kau akan jelaskan? Tanyaku mencoba meyakinkan. Benar Tuan, saya sumpah akan saya jelaskan, jawab Kubil. Tapi jangan usir saya. Jangan biarkan saya kembali ke rumah itu. Saya mohon Tuan. Kubil kembali merayu. Kedua tangannya rapat memohon. Baiklah, kau tak akan kuusir. Kau boleh tinggal di loteng kamarku selama yang kau mau. Sekarang jelaskan maksud perkataanmu tadi, pintaku pada Kubil. Kubil mengangguk pelan. Aku pun duduk bersila. Kami duduk saling berhadapan. Aku bertanya pada Kubil. Kenapa kau bilang kalau aku belum siap menghadapi genderuwo itu? Apa maksudnya? Tanyaku kembali. Itu maksudnya itu Tuan. Kubil bicara dengan gagap, seolah ia sudah sekali berucap. Apa anu? Ayo cepat jelaskan, ujarku dengan nada tinggi. Seketika tatapan Kubil berbeda. Pandangannya menusuk ke dalam bola mataku. Raut wajahnya pun kini berubah lebih serius. Aku sedikit bergidik ngeri, namun kusembunyikan rapat-rapat. Apa? Kenapa kau melihatku seperti itu? Apa yang mau kau katakan? Ayo cepat, tuturku. Kau masih lemah Tuan. Tidak mentang-mentang kau memegang mustika dawana itu kau menjadi sakti dengan sendirinya. Tidak Tuan, mustika itu harus diberi makan. Sama halnya dengan mustika-mustika lain. Kekuatan yang tersimpan di dalamnya akan luntur. Atau bisa saja hilang jika Tuan tak memberinya makan. Mustika dawana bukan mustika sembarangan. Di dalamnya tersimpan kekuatan luar biasa yang harus selalu diberi makan. Ya sama seperti binatang peliharaan. Sekarang aku ingin tanya pada Tuan, apa Tuan sudah memberinya makan? Pertanyaan Kubil menutup penjelasannya. Aku diam tertegun. Otakku masih mencerna penjelasan Kubil soal mustika harus diberi makan layaknya binatang peliharaan. Candaan apa lagi ini? Lelucon demitkah ini? Kubil masih menatapku dengan tajam, sedangkan aku masih diam 1000 bahasa. Sudah kuduga Tuan tak memberinya makan. Dari diamnya Tuan, aku yakin sekali Tuan tak tahu kalau mustika harus diberi makan, ucap Kubil. Sudah berapa lama mustika dawana itu tadi beri makan? Kubil terkekeh. Itu kenapa aku bilang Tuan belum siap untuk menghadapi genderuwo dan begundalnya seorang diri. Tuan belum punya persiapan apa-apa. Tuan hanya mengandalkan mustika dawana itu tanpa tahu cara merawat kekuatan di dalamnya. Lanjut Kubil. Jika saja tak kuhalangi Tuan pergi ke kebun belakang,
Apa Tuan bisa menebak apa yang akan terjadi pada diri Tuan? Sambung Kubil. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku merinding membayangkan apa yang akan terjadi pada diriku jika aku nekat dan mengedepankan emosiku untuk melawan genderuwo itu. Mati, ucap Kubil sembari menyeringai. Tuan bisa mati sia-sia. Aku menelan ludah. Ditambah lagi, Tuan tidak tahu demit apa yang ada bersama genderuwo itu saat ini, ucap Kubil lagi. Hah? Emang demit apa yang bersama genderuwo itu? Tanyaku terkaget. Aneh. Tuan sungguh aneh. Balas Kubil sambil terkekeh seolah meledekku. Hei, kau meledekku? Kenapa kau bilang aku aneh? Apa maksudnya? Tanyaku bersungut-sungut. Aku diledek oleh demit bocah. Ada sejumput perasaan dongkol dalam hati. Sabar Tuan, sabar. Tuan ini orang baik. Tak perlu Tuan tersinggung dengan perkataan demit rendahan macamku, sambut Kubil. Iya, balasku asal. Sekarang kau jelaskan padaku, kenapa kau bilang aku aneh? Tanyaku lagi. Kenapa aku bilang Tuan aneh? Jelas aneh. Tuan pemegang mustika paling sakti dan paling besar kekuatannya. Tapi Tuan tidak tahu kalau mustika itu harus diberi makan. Lalu Tuan dengan emosi yang memuncak ingin melawan genderuwo dan begundalnya. Memang Tuan yakin kalau mustika dawana itu akan mengalahkan demit itu, atau paling tidak melukai mereka? Apa Tuan yakin mustika itu bisa menolong Tuan dari serangan demit-demit itu? Tuan saja tak bisa melihat dua demit yang menyertai genderuwo itu sekarang, ya kan? Jelas Kubil. Aku lagi-lagi dia membatu. Masuk akal. Semua penjelasan Kubil masuk akal. Pengetahuanku soal dunia lain belum ada apa-apanya. Bahkan aku pun baru tahu kalau mustika harus diberi makan. Tak heran jika Kubil menertawaiku. Tadinya semua begitu rumit dan jelimet. Lalu, apa makanan dari mustika ini? Apa kau tahu? Tanyaku. Aku tak tahu. Aku ini demit rendahan. Tak pernah bersinggungan dengan mustika selama hidupku. Lebih baik Tuan tanyakan saja pada orang yang memberi mustika itu pada Tuan, jawab Kubil. Aku tak berkata. Aneh. Memang si pemberi mustika itu tak memberitahu Tuan bagaimana cara merawat dan memberi makan? Aneh sekali, ujar Kubil lagi. Aku menggeleng. Aneh yang sangat aneh. Lagi-lagi Kubil terkekeh. Aku masih diam. Isi kepalaku penuh dengan tanda tanya yang berjubel dan berdesakan. Layaknya bus antar provinsi saat mudik lebaran. Mengapa kakek Badrun tak memberitahuku perihal merawat mustika ini? Apa masih ada yang ia sembunyikan dariku? Apa Tika tahu soal merawat dan memberi makan mustika? Di kejauhan terdengar azan subuh. Kubil undur diri dan menghilang sekejap mata. Aku masih termenung memikirkan penjelasan Kubil. Adik, Mas Gun memanggilku. Aku terperanjat. Aku buru-buru menghampiri Mas Gun. Kenapa Mas? Tanyaku. Lo ngobrol sama siapa sih? Dari tadi gue dengar suara anak kecil. Ada yang datang ya? Tanya Mas Gun. Hah? Anak kecil? Enggak kok Mas. Itu loh, gue lagi nonton Yumut. Ya, lagi nonton video-video di Yumut. Jawabku gagap. Lo mau apa Mas? Mau ke kamar mandi? Atau mau minum? Mau apa? Tanyaku. Mas Gun menggeleng. Ia meringis seolah kesakitan sambil memegang perutnya. Minum air hangat ya Mas? Sebentar, gue ambilin.
Aku beranjak mengambil segelas air hangat, lalu kembali membantu Mas Gun bangun dari tidurnya. Membantu minum air. "Udah subuh ya?" tanya Mas Gun. "Iya Mas, baru aja selesai azan subuh," jawabku. "Lo gak tidur, Di?" Mas Gun kembali bertanya. Matanya tertutup rapat. "Tidur kok Mas, sejak kapan adik kuat begadang?" "Gue kan gak setangguh lo Mas," jawabku. Mata Mas Gun terbuka. Ia menatapku dengan tatapan sayup. "Di, gue mimpi ketemu perempuan berbaju merah. Di mimpi itu gue cuma diam saling berhadapan-hadapan dengan perempuan itu, tanpa ngomong apapun." "Apa itu kuntilanak merah yang pernah lo ceritain ke gue, Di?" ucap Mas Gun. Apa? Kuntilanak merah? Ngaco lo Mas. Masa mimpi ketemu perempuan beraju merah langsung bilang itu kuntilanak merah sih? Cuma mimpi doang itu Mas, gak ada kaitannya, jawabku menenangkan. Mas Gun diam. Ia menatap langit-langit kamar dengan kosong. Mas Gun menghela nafas. "Ya, semoga itu cuma mimpi aja," ucap Mas Gun. "Ya udah, lanjut tidur aja Mas. Mas Gun harus banyak istirahat biar cepet pulih. Nanti kalau udah sehat, gue janji gue akan download game favorit lo, biar kita bisa main bareng, oke?" tuturku. Mas Gun hanya senyum sambil mengangguk pelan. "Tapi ajarin gue ya. Gue gak mau diteriakin nob sama lo," sambungku. Lagi-lagi Mas Gun mengangguk dengan senyum terukir dari bibirnya. Kemudian ia memejamkan matanya. Aku beranjak ke kamar mandi untuk berwudu. Ponselku berdering. "Yuda." "Ya dah," aku menjawab panggilan Yuda. "Woi Mas Deso, kalau nggak ke kampus, gue sampai di kelas nggak lihat loh," ledek Yuda. "Gue nggak bisa kuliah dulu nih, Mas Gun lagi sakit, nggak ada yang ngerawatin. Nanti kalau dia butuh apa-apa gimana?" jawabku. "Oh gitu, ya udah, gue ke kos lo deh sekarang," ucap Yuda. "Lah, ngapain lo ke kos gue? Kenapa nggak kuliah aja?" tanyaku. "Gue mah lulusnya gampang. Selama bokap gue masih direktorat mah santai. Mau gue bawain sarapan apa lo?" Yuda lagi-lagi menyombongkan jabatan ayahnya. "Beneran nih lo mau bawain gue sarapan?" tanyaku. "Udah buruan, mau apaan?" tanya Yuda. "Bubur ayam deh 2 porsi ya, buat gue sama Mas Gun," ucapku. "Itu doang, gak mau yang lain?" Yuda kembali bertanya. Apa ya? Oh iya, sate hati ampelannya 2, sate ususnya 2 deh. Udah itu aja," balasku. "Celana kolor abangnya mau sekalian gak?" "Ya udah, tunggu ya," canda Yuda sebelum menutup panggilannya. Aku mengintip ke ruang tengah. Mas Gun tampak masih tertidur pulas. Nanti saja aku bangunkan saat bubur ayam pesananku tiba. Aku duduk di ruang depan sambil menikmati cerah mentari pagi. Sinarnya kuning keemasan, menyegarkan, ditemani secangkir kopi susu. Asapnya tipis mengepul tak beraturan. Ada pesan masuk di ponselku. "Tika." "Lo gak kuliah lagi?" Kubalas dengan cepat. "Gak nih, Mas Gun masih sakit, Tik. Semalam muntah-muntah. Muntahnya hitam mirip lumpur. Lo tahu gak itu apaan?" "Gue kuliah jurusan komunikasi, bukan jurusan nebak muntah orang." Aku menahan tawa. Bisa bercanda juga cewek satu ini. Kubalas. "Sorry, gue panik aja. Kali aja lo tahu. By the way, ada yang mau gue obrolin nih. Lo ada waktu gak?"
Ngobrol mulu, gak jadian-jadian. Canda, balik kuliah ya. Aku tertawa sambil menatap layar ponsel. Kubalas, jadian yuk. Oke, gue tunggu lo balik kuliah ya. Ku seruput kopi susu yang kubuat. Ku nyalakan playlist lagu favoritku di ponsel. Volume tak terlalu keras, tipis-tipis, namun terdengar iramanya. Suara apa itu? Seperti suara orang berbincang, dan terdengar seperti suara Mas Gun. Ku matikan lagu di ponselku. Aku beranjak dari duduk dan menuju ruang tengah. Dek, aku terperanjat. Kulihat Mas Gun sedang duduk bersila di tengah ruangan. Matanya terpejam namun mulutnya berbicara. Berbicara seperti orang sedang berdialog. Seperti sedang berbincang dengan seseorang di depannya. Aku menelan ludah. Iya, saya temannya. Saya teman dekatnya. Saya sudah lama bergaul dengan dia. Bla 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 bla. Seperti itu dialog yang ku dengar. Namun dengan mata terpejam dan sesekali tersenyum. Aneh. Sungguh aneh. Aku menghampiri Mas Gun. Mas Gun. Bangun, Mas. Aku menggoyang tubuh Mas Gun. Mas Gun masih memejamkan matanya. Namun ia berhenti berbicara. Mas Gun, bangun, Mas. Mas, bangun, Mas. Ku tepuk-tepuk pipinya. Mas Gun diam. Mas, bangun, Mas. Mas Gun. Aku kembali menepuk pipinya pelan. Kelopak matanya bergerak, kemudian terbuka dengan perlahan. Mas Gun melihat ke arahku. Ia nampak keheranan. Kenapa, Di? Tanya Mas Gun. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-139. Selamat mendengarkan. Kenapa? Lo malah tanya kenapa? Lo mimpi apa, Mas? Tanyaku dengan heran. Hah, mimpi? Jawab Mas Gun singkat. Aku bingung dengan apa yang terjadi pada Mas Gun barusan. Ia seolah tidur, tapi seperti melakukan dialog dengan seseorang. Layaknya orang mengigau saat tidur. Lo kayak ngigau, Mas. Lo ngobrol sama siapa? Tanyaku lagi. Ngigau? Gue gak ngapa-ngapain. Gue gak ngobrol sama siapa-siapa. Tekan Mas Gun. Tapi tadi lo tidur sambil duduk, terus lo seperti ngobrol sama seseorang. Ungkapku lagi. Enggak, Di. Gue gak ngelakuin apa-apa. Lo udah mulai ngaco, Di. Sana lo kuliah deh. Keluar dari kamar dan cari udara segar sana. Suruh Mas Gun. Aku dibilang ngaco. Jelas-jelas kulihat Mas Gun tidur sambil mengigau. Malah bengong. Udah, sana kuliah. Suruh Mas Gun lagi. Enggak ah. Gue lagi malas, Mas. Lagian gue janjian bolos sama Yuda hari ini. Balasku asal. Apa? Janjian bolos? Bolos kok janjian? Penyakit mahasiswa baru kayak gini nih. Sahut Mas Gun. Mas, lo udah sehat? Mas Gun tertegun. Iya nih. Kayaknya badan gue lebih enak nih. Udah nih, gue udah sehat. Tangan gue yang digips juga udah gak nyeri lagi nih. Ungkap Mas Gun. Aku sumringah. Alhamdulillah kalau kondisi Mas Gun mulai membaik. Semalam itu badan gue gak enak nih. Perut gue mules dan terasa mual. Isi perut seperti diobok-obok. Aduh, gak karuan deh rasanya. Ujar Mas Gun. Tapi sekarang perut lo udah lebih enakan? Udah ngerasa sehat kan, Mas? Mas Gun menggoyang-goyangkan kepalanya. Tangan dan badannya yang penuh lemak. Seluruh lemak di tubuhnya bergetar. Udah, Di, udah sehat nih. Tuh, lo lihat otot tangan gue. Udah kembali ke bentuk semula.
ucap Mas Gun sembari memamerkan lengannya yang besar. Otot apaan? Lemak semua tuh isinya. Sahutku. Kami pun saling meledek dan tertawa. Alhamdulillah, Mas Gun rupanya sudah benar-benar sehat. Pagi ini menjadi lebih nikmat mendengar dan melihat Mas Gun ceria seperti biasa. Candanya kembali, tawanya lepas, senyumnya pun lebar. Suara klakson menghentikan tawa kami. Aku melongo ke arah luar. Yuda duduk di atas motor besar, masih mengenakan helm yang menutupi seluruh kepalanya. Aku pun melangkah keluar kamar. Mana pesanan gue? Aku menyodorkan tangan meminta 2 bungkus bubur ayam. Yuda membuka helm. Dah ahlak loh. Tunggu gue turun dulu kek. Yuda menggerutu, lalu mematikan mesin motornya. Nih. Ia menyerahkan kantong plastik bening. Ada 2 styrofoam kotak dan beberapa tusuk sate. Ini pasti bubur ayam pesananku. Aku senang seraya meraih kantong plastik dari tangan Yuda. Thanks bro, ucapku. Yuda turun dari motor, melepas sepatunya, kemudian masuk ke dalam kamar. Dia duduk di ruang tengah. Dah, tumben banget pagi-pagi udah kesini, ucap Mas Gun yang sudah berdiri bersandar pada dinding. Mas, iya nih si Adi nitip bubur nih mas. Lo tahu kan kalau nggak dibawain dia pasti ngambek. Nanti ngacak-ngacak tanaman ibu kos lagi. Bisa berabe urusannya. Sahut Yuda seraya meledekku. Tak mengapa kau meledekku. Yang terpenting bubur ayam pagi ini bisa mengobati laparku. Loh, kata Adi lo sakit mas. Tapi kok kelihatan segar bugar aja nih? Yuda bertanya pada Mas Gun. Mas Gun duduk bergabung bersamaku dan Yuda. Aku memberikan sekotak styrofoam berisi bubur ayam dan 2 tusuk sate usus pada Mas Gun. Iya dah, semalam gue gak enak badan, muntah-muntah terus. Tapi alhamdulillah sih, sekarang udah mendingan, jawab Mas Gun. Aku membuat secangkir kopi susu untuk Yuda, bentuk apresiasi karena membawakan sarapan untukku dan Mas Gun. Silakan kopinya Mas Yuda. Aku menyodorkan secangkir kopi di depan Yuda. Terima kasih Mas Desu. Balasnya dengan nada ramah namun meledek. Tapa kau meledekku terus. Sebentar lagi jurus memanfaatkan teman akan segera kulancarkan. Dah, makasih ya buburnya. Lo udah sarapan? Tanyaku. Yuda menyalakan korek api. Ia membakar sebatang rokok. Lo kayak baru temenan sama gue di. Kan lo sering nginep di rumah gue. Masa gak tahu kalau pagi Simba bikin apa buat sarapan? Jawab Yuda. Oh iya ya, salah tanya gue. Sultan Yuda gak mungkin perutnya kosong kalau pagi. Maaf ya Mas Sultan. Sahutku. Dah, lo kan teman baik Adi nih. Masa lo tega sih sama Adi? Mas Gun berkata. Hah? Tega? Tega apa maksudnya mas? Yuda bertanya. Aku pun tak tahu maksud perkataan Mas Gun. Kok sepi nih, gak ada hiburan. Bisa kali PlayStation lo bawa kesini sekaligus TV-nya, rayu Mas Gun. Aku tersedak. Mas Gun menatapku. Yuda pun menatapku. Gue kirain apa mas? Ada di rumah tuh. PS4 jarang gue mainin. Nanti gue bawa kesini deh. Aduh kasihan kawan gue satu ini. Tenang mas, nanti gue bawain sekaligus TV-nya, jawab Yuda. Nah gitu dong. Daripada mubazir gak dipakai, mending lo taruh di sini. Kan lumayan jadi ladang pahala buat lo dah. Benar gak di? Mas Gun melempar pertanyaan padaku. Aku hanya diam mengangguk sambil terus menyuap bubur. Nah, kena kau Yuda. Mas Gun lebih dulu melancarkan serangan. Jurus memanfaatkan teman. Tunggu giliranku. Setelah sholat asyar, aku janji bertemu dengan Tika di kedai kopi satu arah.
Kupikir Mas Gun sudah sehat dan sudah baikan. Mungkin tak apa jika ku tinggal sebentar. Mas, gue tinggal bentar ya. Lo gak apa-apa kan sendiri? Tanyaku. Emang gue kenapa di? Gue sehat, jangan khawatir. Udah, sana jalan. Cari udah seger sana. Muka lo kusut banget kayak benang layangan. Balas Mas Gun. Oke deh, gue jalan ya. Aku pamit. Aku membonceng di motor Yuda. Setelah Yuda pamit ke Mas Gun, kami pun berangkat. Yuda mengantarku sampai kedai. Ia menolak ajakanku untuk ngopi-ngopi bareng Tika. Yuda bilang ia ada urusan dengan seseorang yang ingin melihat mobil antik yang dibeli dari Nek Iya. Aku pun disambut oleh Bang Dede. Seperti biasa, sapaan akrabnya membuatku selalu rindu untuk kembali ngopi di kedai ini. Mau ngopi apa nih? Gila, udah lama banget lo gak kesini di. Ujar Bang Dede. Selama apa sih bang? Perasaan beberapa hari lalu gue masih kesini deh. Waktu itu ngopi sama Yuda di sini. Masa lo lupa? Sautku. Masa sih? Nah, Yuda mana? Kok gak ikut ngopi? Tanya Bang Dede. Tadi gue diantar sama dia ke sini. Dia lagi ada janji sama orang, makanya langsung cabut. Jawabku. Oh gitu. Sayang banget. Padahal gue ada kopi enak buat dia. Kan bisa besok-besok bang. Kayak gak ada hari lain aja. Balasku. Aku pun memesan segelas Vietnam Drip, menu kopi kegemaranku. Tika belum datang. Terakhir mengirim pesan, ia bilang sedikit lagi perkuliahannya selesai. Setelahnya akan langsung menemuiku di kedai satu arah. Tak berapa lama Bang Dede datang membawa segelas kopi pesananku. Silakan kopinya, ucap Bang Dede sembari meletakkan segelas kopi di depanku. Kemudian Bang Dede duduk di hadapanku. Lo sengaja datang sendiri buat ngopi di sini? Apa janjian sama orang sih, Di? Tanya Bang Dede. Kebetulan janjian sama temen bang, jawabku. Oh, janjian sama temen. Makanya gue heran, gak mungkin lo rela datang sendirian buat ngopi. Pasti ada sebabnya nih, ungkap Bang Dede. Aku hanya terkekeh sembari mengaduk kopi. Udah, gue tinggal ya. Gue masih ada kerjaan di belakang. Maaf, bukan gak mau temenin lo nih. Ujar Bang Dede. Oke bang, santai aja. Sebelum ku seruput, ku hirup aroma kopi dari asap tipis yang mengepul. Sungguh nikmat. Menghirup harum kopi adalah hal yang paling kusukai setelah membaca buku. Memang terdengar aneh, tapi memang ini kegemaranku. Ku seruput sedikit. Nikmat tiada tara. Tak terlalu kental, rasa manis sedang bercampur pahit di pangkal lidah. Ditambah sedikit rasa gurih di akhirnya. Sungguh legit. Soreku lengkap rasanya. Dari kejauhan kulihat Tika berjalan menuju kedai. Wajahnya datar tak berekspresi, tapi lelah tersirat dari rautnya. Tika pun sampai. Ia langsung duduk di hadapanku kemudian menghela nafas panjang. Capek banget sih kelihatannya. Banyak tugas, tanyaku. Tika tak menjawab. Mau minum apa, Tik? Aku kembali bertanya. Minum apa ya? Pokoknya yang segar, yang manis, yang porsinya banyak. Jawab Tika. Waduh, apa ya? Kulambaikan tangan ke arah Bang Dede. Dengan sigap Bang Dede langsung menghampiri kami. Mau pesan apa nih? Tanya Bang Dede. Es coklat aja deh bang. Gelasnya yang gede ya. Soalnya gue haus banget nih, ujar Tika. Gelasnya yang gede ya? Kebetulan ember di toilet lagi kosong isinya. Mau pakai ember aja nggak? Celetuk Bang Dede. Tika tak menimpali. Aku hanya nyengir kuda. Bang Dede pun meninggalkan kami. Mau ngobrol soal apa? Tanya Tika. Lo pasti udah bisa nebak gue mau ngobrol soal apa, Tik? Tika tersenyum. Apa? Soal perdemitan dan hal gaib lagi? Tanya Tika.
Aku terkekeh. Diselingi menyeruput kopi, aku pun berujar. Lebih tepatnya soal mustika sih. Mustika? Kenapa asam mustika lo? Dijual lagi? Atau diambil sama Nia? Tanya Tika sedikit panik. Kenapa mustika lo, Di? Tik, santai Tik, tenang. Mustikanya aman, gak dijual, gak diambil ataupun hilang. Mustika itu gue pakai dan gak pernah gue lepas. Aku menenangkan. Tika mengelus dada. Gue kirain mustika lo dijual lagi, ucap Tika seraya menghela nafas. Terus mustika lo kenapa? Tanya Tika. Aku merapatkan kursi ke arah meja. Gue mau tanya, apa yang lo ketahui soal merawat mustika? Tanyaku. Apa sebuah keharusan bagi pemilik mustika untuk selalu merawat atau memberi makan mustika yang dipegangnya? Tanyaku lagi. Kalau memang harus diberi makan, apa makanan dari mustika? Apa sama dengan yang kita makan? Tika diam. Ia belum menjawab pertanyaanku. Ia hanya senyum menatapku. Bukankah Kanjeng Ratu Sekardara juga memberikan lo sebuah mustika saat kita di alam lain waktu itu? Apa lo juga merawat dan memberi makan mustika pemberian Kanjeng Ratu Sekar? Pertanyaanku mengalir dengan deras. Aku diam memandang Tika. Tika pun diam menatapku dalam. Sumpah Tik, gue buta dengan hal macam ini. Tolong Tik, tolong. Kalau lo tahu semua yang gue tanyakan, tolong jawab. Aku memohon pada Tika. Tika masih saja larut dalam diam. Tatapannya tak sedetik pun teralihkan. Masih menusuk ke dalam mataku. Seketika tubuh Tika mendekat ke meja. Raut wajahnya serius. Dari mana lo tahu soal merawat mustika? Tika bertanya. Dari mana lo tahu kalau mustika harus diberi makan? Lo tadi bilang sendiri kalau lo buta dengan hal-hal gaib semacam ini. Terus dari mana lo tahu kalau mustika harus dirawat dan diberi makan? Pertanyaan Tika membungkamku. Aku jadi kikuk. Aku bingung. Siapa yang memberitahu lo soal merawat mustika? Jelas bukan kakek Badrun kan? Di, apa yang sebenarnya lo sembunyiin dari gue? Gelagatku makin tak nyaman. Ada apa di loteng kamar lo? Jantungku berdegup. Tolong jawab dulu pertanyaan gue. Tolong Di. Setelah itu akan gue jawab semua pertanyaan lo. Dan akan gue jawab juga pertanyaan yang gak lo tanyakan ke gue. Ujar Tika. Gimana? Tika tersenyum. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-140. Selamat mendengarkan. Aku masih belum menjawab pertanyaan Tika yang segambreng itu. Aku yakin Tika sudah tahu soal kubil. Namun Tika mungkin belum tahu kalau kubil mengabdi padaku. Kenapa masih belum jawab? Tika menagih. Aku diam. Kutatap Tika dalam. Bang Dede datang membawa segelas besar es coklat pesanan Tika. Tak lama Bang Dede pun meninggalkan kami setelah Tika mengucapkan terima kasih. Aku tersenyum. Kenapa lo senyum-senyum? Ada yang lucu? Tika kembali bertanya. Kuhela nafas. Gue yakin lo udah tahu soal kubil kan? Kutanya Tika. Tika terkekeh. Tawanya tak lepas. Tahu? Gue tahu soal kubil yang tinggal di loteng atas kamar kos lo. Tapi yang gue gak tahu sejak kapan lo jadi tuannya. Apa tujuan lo, Di? Ujar Tika. Aku diam. Tak langsung menjawab. Ku seruput kopiku yang mulai menghangat. Untuk apa, Di? Lalu apa bedanya lo dengan Iya? Sama-sama memelihara demit. Untuk apa? Apa untungnya buat lo? Nada bicara Tika mulai meninggi. Aku hanya diam mendengarnya berucap. Di, lo ingat apa tujuan lo tetap tinggal di kos jahanam itu? Untuk menghentikan kejahatan Badriyah dan semua demit peliharaannya kan? Aku tak berkata. Dan sekarang lo malah berkawan dengan demit. Gue gak habis pikir sama lo. Ingat Di,
Kita dengan mereka berbeda. Berbeda alam, berbeda kebiasaan, berbeda kehidupan, berbeda semuanya. Untuk apa lo pelihara kubil? Tik, kubil gak seperti demit lainnya. Gue hanya menolong dia dari demit-demit jahat penghuni rumah kosong itu. Gue cuma apa, Di? Cuma mau cari informasi tentang Neia dan seluruh demit peliharaannya. Cuma memanfaatkan kubil untuk jadi mata-mata lo. Cuma apa? Tika memotong. Aku terdiam lagi. Lidahku keluh. Sekarang bukan waktunya main detektif-detektifan, Adi. Ini masalah serius. Nyawa lo, nyawa gue, nyawa Mas Gun juga. Bahkan nyawa orang-orang sekitar lo bakal jadi taruhan. Masalah ini pun gak akan kelar hanya dengan kita cabut dan pindah dari kos sialan itu. Masalah ini akan terus mengikuti kita dimanapun kita berada. Dan lo tahu kenapa bisa seperti itu? Aku menggeleng pelan. Tika menghirup nafas, lalu mengelanya. Karena lo sudah ditandai, ucap Tika. Jantungku berdegup kencang. Apa? Ditandai? Maksud lo apa, Tik? Tanyaku terbata. Tika mengaduk es coklatnya dengan sedotan. Menyedotnya dalam. Es coklat yang penuh dan hampir luber kini berkurang. Ternyata Tika memang benar-benar haus. Iya, lo sudah ditandai oleh kuntilanak merah itu, ucap Tika. Memang apa tandanya? Gue gak merasa kalau gue sudah ditandai, tepisku. Tika kembali menyedot es coklatnya. Rasa hausnya belum hilang ternyata. Coba angkat baju lo, gue mau lihat perut lo, pinta Tika. Hah? Apa-apaan sih lo? Jangan bercanda, Tik. Masa lo mau lihat perut gue? Balasku. Di, lo pikir dari tadi gue bercanda? Buruan angkat baju lo, suruh Tika. Aku ragu. Buruan angkat. Beneran, Tik? Tanyaku meyakinkan Tika. Iya beneran. Cepat angkat baju lo, suruh Tika lagi. Perlahan ku angkat bajuku. Segini aja kan, gak usah sampai atas. Tika diam. Ia melihat ke arah perutku. Lo lihat apa sih, Tik? Udah belum nih? Tanya aku. Tuh, lo lihat tanda coklat kehitaman di perut lo, suruh Tika. Aku menunduk, melihat ke arah perutku. Astaga, bukankah ini luka tusukan kuku dari kuntilanak merah saat aku mimpi bertemu dengannya? Luka yang pernah membuat perutku nyeri, perih, dan terasa panas. Mengapa luka ini terlihat kembali? Bukankah bekas luka ini sudah lama hilang? Dan jumlahnya ada 10 bekas luka tusukan kuku berbentuk huruf C di sepanjang perutku. Jadi ini tandanya, Tik? Tanyaku. Tika mengangguk pelan. Awalnya seperti mimpi yang sangat terasa nyata, bukan? Tanya Tika. Tapi begitu lo bangun, ternyata luka itu menyakitkan dan nyata berbekas. Benar nggak? Benar, Tik, jawabku. Tika hanya melemparkan senyum. Kenapa lo bisa tahu? Tanyaku. Tika diam. Ia menyedot kembali es coklatnya, lalu menatapku dengan senyum menyeringai. Tik, jangan bilang lo sudah ditandai juga. Tika, lo juga sudah ditandai? Tika tak berkata. Ia hanya menatapku. Tika, jawab gue. Apa lo sudah ditandai juga oleh kuntilanak merah itu? Aku bertanya. Tika hanya diam. Tiba-tiba ia melepas satu persatu kancing kemejanya, mulai dari kancing yang paling atas. Mau ngapain lo? Tanyaku heran. Tika melepas kemejanya. Ia hanya mengenakan kaos lengan pendek berwarna hitam. Bil tersenyum. Ia memperlihatkan kedua lengannya. Ada bekas luka yang sama persis dengan yang ada di perutku. Aku terperanjat melihat bekas luka pada lengan Tika berwarna merah kecoklatan. Jumlahnya pun ada 10 bekas luka yang berbaris di lengannya. Bentuknya pun sama persis, seperti huruf C. Aku tak bisa berkata. Aku tak tahu harus bilang apa. Ternyata Tika dan aku menjadi incaran kuntilanak merah. Kami sudah ditandai.
dan kami tak boleh gegabah dalam bertindak. Sejak kapan lo ditandai, Tik? Tanyaku dengan pelan. Beberapa hari sebelum kita menyelamatkan Yuda, jawab Tika dengan pandangan kosong, entah apa yang ia tatap. Kenapa lo gak cerita ke gue sih? Tanyaku lagi. Tika tersenyum, diikuti lah nafas. Untuk apa gue cerita ke lo, Di? Kita bernasib sama-sama ditandai dan menjadi incaran kuntilanak merah itu. Bahkan sampai sekarang gue pun bingung. Apa yang membuat gue menjadi incaran iblis laknat itu? Apa karena gue sering membantu lo? Atau mungkin karena gue memiliki kelebihan? Ujar Tika. Gue gak tahu penyebabnya, Di. Lanjut Tika. Setelah ucapan Tika, kami berdua pun larut dalam diam. Seolah tak ada lagi pembahasan yang hendak dibicarakan. Diam yang cukup lama. Sesekali pandangan mataku bertemu dengan matanya. Namun tak ada kata yang terungkap dari mulut kami. Es coklat di gelas Tika sudah habis. Begitupun kopi dalam gelasku. Bahkan obrolan kami pun ikut habis. Termakan oleh diam yang tak berujung. Aku dan Tika sama-sama tak berkata. Otakku memikirkan rencana menyelamatkan diri dari incaran kuntilanak merah. Aku tak berpikir untuk melawan ataupun memusnahkannya. Entah dengan Tika, aku tak tahu isi kepalanya saat ini. Di, panggil Tika dengan nada lemas. Apa, Tik? Tanyaku. Apa yang lo pikirin saat ini sama dengan apa yang gue pikirin sekarang? Ujar Tika. Aku menunggu ia lanjut berkata. Untuk saat ini, pikirkan bagaimana kita bisa tetap selamat dari incaran kuntilanak merah dan seluruh pengikutnya. Juga nih iya. Sambil menunggu rencana dari kakek Badrun selanjutnya, sambung Tika. Kita hanya bisa berdoa dan mohon perlindungan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu jalan yang terbaik. Tambah Tika. Aku hanya mengangguk tanpa berkata. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan kakek Badrun, Tik? Apa lo tahu caranya? Tanyaku. Tika mengangkat bahunya tanda tak tahu. Matahari sore mulai meredup. Gelap bias-bias keabuan mulai menyerang langit. Matahari yang angkuh akan digantikan bulan yang pemalu. Kelelawar mengepakkan sayapnya. Setelah seharian tidur menggelantung, sebentar lagi azan maghrib berkumandang. Aku dan Tika kembali diselimuti diam. Aku dan Tika menumpang sholat di kedai. Kami sholat bergantian, karena ruangan di kedai memang berukuran kecil, sehingga kami tak bisa sholat berjamaah. Aku sholat terlebih dahulu, disusul Tika. Setelah sholat, aku kembali ke tempat duduk sembari menunggu Tika selesai sholat. Tika kembali menghampiriku setelah selesai melaksanakan sholat maghrib. Mau kemana lagi nih? Masih ada yang mau lo obrolin gak? Tanya Tika. Makan yuk, ajakku. Kok jawabnya makan? Kan gue tanya, masih ada yang mau diobrolin lagi gak? Ya kan ngobrolnya bisa sambil makan, Tika. Mau gak? Kalau makan gak boleh sambil ngobrol, Di. Balas Tika. Iya. Gimana? Mau makan bareng gak? Boleh. Kita mau makan apa nih? Tanya Tika. Tika mau makan apa? Tanyaku dengan nada so imut sambil meledeknya. Tika menyiratkan wajah jijik melihatku. Jangan so imut, Di. Gue geli liatnya. Ujar Tika. Ya udah. Mau makan apa nih? Tanyaku lagi. Terserah, gue ikut aja. Jawab Tika. Wow, keluar dari mulut Tika sebuah kata pamungkas seorang perempuan, yaitu terserah. Sebuah kata yang bisa menjadi jebakan untuk lelaki. Kata terserah mempunyai banyak makna yang tak bisa dijabarkan oleh seorang lelaki. Sepenggal kata yang bisa menjadi bumerang untuk lelaki jika salah menafsirkan. Kok jawabnya terserah sih? Terserah bukan jawaban atuh, Neng. Balasku. Ya terserah, gue ikut lo aja. Terserah lo mau makan apa, kan gue diajak. Sahut Tika lagi. Ya udah, kita makan soto ayam Lamongan aja yuk,
ajakku. Boleh tuh, di mana? Itu, di ujung jalan sana, persis di pinggir jalan besar. Yuk, balasku. Setelah membayar minumanku dan Tika, kami pun berjalan menuju warung tenda soto ayam Lamongan. Jaraknya tak jauh, hanya beberapa ratus meter dari kedai kopi. Jalan samping kampus masih ramai. Banyak mahasiswa lalu lalang. Banyak warung tenda makanan yang sudah beroperasi. Mahasiswa kelas karyawan pun terlihat banyak kulihat. Ya, para mahasiswa yang jam perkuliahannya dimulai sekitar pukul 7 malam. Diperuntukkan untuk orang-orang yang siang harinya sibuk bekerja, namun tetap mempunyai keinginan untuk menimba ilmu setelah bekerja. Tak lama kami pun sampai di warung tenda soto Lamongan. Tenda ramai dipenuhi oleh pelanggan. Namun di ujung ada 2 kursi kosong. Alhamdulillah, memang rezeki untukku dan Tika. Tak pikir panjang, kami pun langsung duduk menempati kursi tersebut. Seorang lelaki dengan kulit sawo matang datang menghampiri kami. "Pesan apa mas, Mbak?" tanya lelaki itu. "Saya soto ayam tambah ceker ya, nasinya dicampur aja." "Tik, mau pesan apa?" aku bertanya pada Tika. "Saya soto ayam, pakai ati ampela ya." "Mas, saya nasinya dipisah, setengah porsi aja ya," ucap Tika. "Oke, terus mau minumannya apa nih?" tanya lelaki itu lagi. Ku jawab, "Teh hangat tawar 1. "Saya es teh manis ya," Tika berucap. Setelah pesanan kami dicatat pada secari kertas, lelaki berkulit sawo matang pun berlalu. "Tik, lo belum jawab semua pertanyaan gue soal mustika lo," ucapku. Seorang mahasiswa yang duduk di sampingku melirik sesaat setelah mendengarku menyebut mustika. Sedangkan Tika hanya diam sambil menahan tawa, sambil menutup mulutnya dengan tangan. Tika berkedip cepat, memberi kode padaku untuk tak membahas soal mustika. Aku hanya mengangguk pelan. Lelaki berkulit sawo matang datang. Ia memegang nampan berisi 2 mangkok soto ayam dan sepiring nasi. Mangkok besar ditaruh di depanku, soto ayam plus 3 potong ceker dengan nasi yang dicampur. Lalu, si lelaki menaruh mangkok berukuran sedang di depan Tika. Soto ayam dengan potongan ati ampela di atasnya. Setengah porsi nasi juga mendampinginya pada piring yang terpisah. Si lelaki kembali datang membawa segelas teh tawar hangat untukku dan segelas es teh manis untuk Tika. Tanpa panjang kalam aku dan Tika langsung menyantap soto ayam dengan mengucap doa terlebih dahulu. Benar saja, tak ada obrolan sepanjang kami menikmati suapan demi suapan soto ayam. Kami terhipnotis dengan rasa soto ayam yang segar dan memanjakan lidah. Bulir keringat menyembul di dahiku. Alhasil tak butuh waktu lama soto ayam ludes bersarang di perutku. Mangkok soto Tika pun bersih. Segelas teh tawar hangat pun habis. Es teh manis Tika hanya menyisakan bongkahan es bor ukuran kecil di dalam gelasnya. "Biar gue yang bayar, Di," ucap Tika. "Hei jangan, gue aja yang bayar. Udah, lo duduk aja," sahutku seraya bangun dari duduk dan langsung menuju gerobak soto untuk membayar. Setelah perut terisi, kami pun berjalan pulang menuju kos. Kami berjalan pelan, sambil menikmati rasa kenyang. Selama perjalanan, obrolan kami tak menyinggung soal hal gaib sedikit pun. Permasalahan kuliah, kondisi keuangan anak kos, hingga soal asmara masa sekolah yang kami bicarakan. Sesekali tawa meluap-luap. Kami menikmati obrolan kami sepanjang perjalanan. Hingga sampailah kami di gerbang kos. Aku membuka gerbang kos. Tika masuk lebih dulu, kemudian aku. Ku tutup kembali gerbang kos. Lalu kami berjalan melewati halaman menuju kamar. Tapi dari arah parkiran kos kulihat Kang Ujang lari tergopoh-gopoh menghampiri kami yang sudah berada di garasi. "Dek, Dek," panggil Kang Ujang. Aku dan Tika menghentikan langkah. Nampak raut wajah Kang Ujang yang terlihat panik disertai keringat yang membasahi dahinya. "Ada apa, Kang?" tanyaku. Nafas Kang Ujang tak beraturan. "Dek, itu," ucap Kang Ujang terbata. "Itu apa, Kang? Ada apa, Kang?" "Kang Ujang tenang dulu, ambil nafas dulu,"
tuturku. Tarik nafas dulu, Kang, tambah Tika. Kang Ujang menghirup nafas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia mengatur nafasnya beberapa kali. Dirasa sudah lebih tenang, Kang Ujang pun berujar, "Dek, cepetan ke kamar. Itu teman kos Dek Adi jedot-jedotin kepalanya ke tembok." "Apa? Kang Ujang gak bercanda kan?" tanyaku dengan terkejut. "Sumpah mati deh, saya gak bercanda. Udah, sana cepat ke kamar," suruh Kang Ujang. Aku pun berlari secepat kilat. Tika mengekor di belakangku bersama Kang Ujang. Kulihat lampu kamar kosku masih padam, tampak gelap. Aku langsung masuk ke dalam kamar. Tanganku sempat meraih saklar lampu terlebih dahulu. Lampu menyala. "Mas Gun, Mas," panggilku. Aku terkejut melihat Mas Gun membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Benturannya memang tak kuat, namun ia seolah tak sadar apa yang sedang ia lakukan. Mulutnya terus saja komat kami tak jelas, sedangkan matanya terpejam. Pemandangan yang membuatku terheran. Kelakuan Mas Gun kembali aneh. Mas Gun, astagfirullah Mas, sadar Mas," ucapku seraya menghentikan kelakuan Mas Gun. Kang Ujang membantuku merebahkan tubuh besar Mas Gun di atas kasur. Mulut Mas Gun terus aja komat kamit. "Mas, istighfar Mas. Mas Gun." Ku tepuk pelan pipi Mas Gun. Dahi Mas Gun memerah akibat benturan yang tak ada hentinya. "Mas Gun, astagfirullah Mas. Kenapa lagi Mas? Mas Gun." Terus ku panggil nama Mas Gun. Ia masih saja memejamkan matanya. Mulutnya masih saja bergerak. Apalagi ini? Gangguan apa lagi yang Mas Gun alami? Kenapa terus saja ada masalah? Bersambung. Dan inilah episode yang ke-141. Selamat mendengarkan. "Mas Gun, sadar Mas. Mas Gun." Aku masih terus menepuk pipi Mas Gun dengan pelan. Tika kembali setelah mengambil segelas air hangat, menyerahkannya padaku. "Mas Gun, Mas, bangun Mas." "Tika, Mas Gun kenapa Tik? Apa lo tahu Mas Gun kenapa?" tanyaku pada Tika. Tika menggeleng pelan. Aku terus saja mencoba menyadarkan Mas Gun. Kang Ujang memijit-mijit betis Mas Gun. Lalu perlahan kelopak mata Mas Gun terbuka. Lalu sepenuhnya terbelalak. Ia menatap kami semua dengan tatapan heran dan nampak kebingungan. Aku, Kang Ujang dan Tika duduk mengelilingi Mas Gun. "Ada apa nih kumpul-kumpul?" tanya Mas Gun singkat. Kami semua menghela nafas dengan lega. Mas Gun sadar. "Mas, lo kenapa Mas?" tanyaku. "Hah? Gue kenapa? Kalau malah tanya gue kenapa, harusnya gue yang tanya. Lo semua kenapa ngumpul di sini?" jawab Mas Gun. Ia lalu bangun dari rebahnya dan duduk di atas kasur. Aku menyodorkan segelas air hangat. "Minum dulu nih." Mas Gun mengambil gelas, meminum air sedikit, kemudian menyerahkan gelasnya kembali padaku. "Pada ngapain sih?" tanya Mas Gun lagi. Tika mencolek lenganku. Aku menoleh ke arahnya, lalu ia mengedipkan sebelah matanya, seolah memberi kode untuk tak terus terang pada Mas Gun. Mas, tadi kita Ku tak tahu alasan apa yang hendak ku katakan. "Kita bangunin lo Mas, karena udah maghrib. Gak baik tidur saat maghrib," sambar Tika. "Iya, kita semua bangunin lo. Sampai-sampai Kang Ujang yang lagi cek tower air ikut bantu bangunin lo. Habisnya lo tidur kayak orang pingsan," aku menambahkan. Raut wajah Mas Gun seolah tak percaya dengan apa yang dijelaskan Tika dan aku. "Iya Mas, saya tadi lewat depan kamar. Kok kamar Dek Adi gelap? Kebetulan Dek Adi pulang, makanya saya ikut bantu bangunin Mas Gun," Kang Ujang ikut beralasan. "Beneran?" tanya Mas Gun singkat. Ia menatap kami satu persatu. "Ya bener dong, masa bohong? Ya kan Tik?" sahutku.
Iya mas, sergah Tika. Akhirnya setelah Mas Gun benar-benar sadar dan percaya apa yang kami katakan, Tika dan Kang Ujang pun pamit. Aku duduk di ruang depan, sementara Mas Gun melaksanakan sholat maghrib, di waktu yang sebentar lagi masuk Isya. Di, lo kemana aja sih? Lama banget, ucap Mas Gun sembari melipat sajadah dan kain sarung. Habis janjian sama Tika mas, biasa ngomongin tugas kuliah, jawabku sekenanya. Ngomongin tugas kuliah? Loh, kalian kan beda fakultas, beda jurusan lagi. Kenapa ketemu ngomongin tugas? Balas Mas Gun. Maksudnya Tika yang tanya-tanya tugas kuliah gue yang lagi mandek karena kehabisan bahan buku. Dia tawarin diri buat bantuin, jawabku asal. Iya, gue ngerti tugas kuliah sering mandek, tapi memang nyambung jurusan lo sama Tika. Nyambung-nyambung aja sih. Kalau nggak nyambung ya sambungin aja lah. Alah, alasan aja lo. Bilang aja mau PDKT sama Tika, tukas Mas Gun. Aku hanya senyum mesem-mesem. Mas, gue boleh tanya sesuatu nggak? Ucapku. Tanya aja, kaku banget pakai minta izin segala. Cakap Mas Gun sambil mengaduk kopi. Aku diam sejenak. Otakku sedang merangkai pertanyaan yang pas untuk Mas Gun. Loh, kok malah bengong? Katanya mau nanya sesuatu. Mau tanya apa, Di? Tutur Mas Gun. Iya. Gini mas, waktu tidur tadi kira-kira lo mimpi apa mas? Tanyaku pelan. Mas Gun melirikku. Mau tanya itu doang, ujar Mas Gun. Iya, itu saja dulu. Nanti kalau kurang ditambah lagi pertanyaannya, sahutku. Gue kirain mau tanya apa, ternyata tanya soal mimpi gue. Memang penting banget cerita mimpi gue, ungkap Mas Gun. Tapi sebentar deh, gue ingat-ingat dulu. Tadi mimpi apa? Ucap Mas Gun sambil matanya melirik ke langit-langit kamar. Aku menunggu ceritanya. Mas Gun masih mencoba mengingat mimpinya. Aku masih diam. Apaan mas? Lama banget mikirnya, tukasku. Boyo sabar, namanya juga lagi ingat-ingat. Kan gak tahu berapa lama bisa sampai ingat. Aku kembali diam, menunggu cerita mimpi Mas Gun penuh pengharapan. Gini Di, ia membuka cerita. Aku sumringah. Tidur tadi kayaknya gue gak mimpi deh, ujar Mas Gun. Ya, capek deh. Udah lama nungguin, gak taunya lo gak mimpi, tuturku dengan lemas. Kenapa sih lo penasaran banget sama mimpi gue, Di? Ya pengen tahu aja mas. Soalnya tadi lo tidur ngigo gitu, mulut lo seperti komat kamit. Itu alasan gue ngotot pengen tahu lo mimpi apa, jelasku. Hah? Gue ngigo? Masa sih, Di? Tanya Mas Gun seolah tak percaya. Buat apa gue bohong mas? Gak ada untungnya buat gue, ucapku. Terus tadi lo mimpi apa mas? Aku kembali bertanya. Iya, gue ceritain mimpi gue. Jawab Mas Gun seraya menyeruput kopi. Sebelum memulai cerita, Mas Gun membakar sebatang rokok, kemudian menghisapnya dan menghembuskan asapnya ke atas. Gue mimpi ketemu perempuan di sebuah kebun atau hutan gitu deh. Wajahnya gak terlalu kelihatan jelas karena suasana agak gelap dan samar-samar. Tapi yang gue ingat rambut perempuan itu keriting sebahu. Mas Gun mulai bercerita. Terus? Tanyaku. Apalagi ya kelanjutannya? Duh, gue agak-agak lupa nih, Di. Mas Gun kembali mencoba mengingat-ingat mimpinya. Aku masih terus menunggu kelanjutan ceritanya. Oh iya, setelah itu perempuan itu panggil gue untuk ikut bersamanya. Tangannya melambai-lambai, menyuruh gue untuk mendekatinya. Dia sebut-sebut nama gue. Guntur, Guntur,
Kayak gitu di. Mas Gun mencontohkan. Suaranya pelan, malah seperti berbisik, tapi terdengar jelas anehnya. Tambah Mas Gun. Terus gimana lagi? Aku kembali bertanya. Seingat gue, ini yang gue ingat aja ya. Gue agak-agak lupa di. Terang Mas Gun. Gue gak mau mendekati perempuan itu ketika dia panggil-panggil gue. Intinya gue gak samperin perempuan itu. Tapi gue diajak ngobrol sama dia. Apa? Diajak ngobrol? Memang ngobrol apa Mas? Tanyaku yang makin penasaran. Aduh, apa ya? Sebentar, gue coba ingat-ingat lagi. Balas Mas Gun. Sepertinya Mas Gun memang benar-benar lupa akan mimpinya. Ia berusaha keras untuk mengingat kembali tiap detail mimpinya. Di, memang harus diceritain ya? Memang sebegitu penasarannya lo sama cerita mimpi gue ya? Tanya Mas Gun. Parah, gue penasaran banget Mas, sumpah. Lo harus ceritain ke gue, gak ada pengecualian. Jawabku sambil tersenyum meledeknya. Wah, nyusahin gue aja lo. Bentar, gue inget-inget dulu, bikin PR aja nih anak. Sahut Mas Gun dengan sedikit kedutuannya. Mimpi lo tuh bisa jadi petunjuk kunci Mas, ungkapku. Mulai ngaco lagi nih anak. Woi, mimpi kok kunci? Mimpi ya mimpi aja di. Sahut Mas Gun sambil terbahak. Udah, jangan kebanyakan komenin opini gue. Ingat-ingat aja mimpi lo, buruan. Tuturku. Mas Gun sungut-sungut. Aku masih setia menunggu kelanjutan cerita mimpi dari Mas Gun. Ku sambet bungkus rokok yang tergeletak di lantai. Ku ambil sebatang. Lalu ku bakar. Ku hembuskan asap tipis ke atas. Rasa penasaranku membuncah tak keruan. Gue ingat sekarang. Ucap Mas Gun mengagetkanku. Apa Mas? Gimana ceritanya Mas? Lo diajak ngobrol soal apa? Aku memberondong Mas Gun dengan pertanyaan. Tenang di, tenang. Mas Gun berujar kalem. Ayo lanjut ceritanya Mas, pintaku. Yang gue ingat, si perempuan itu bertanya ke gue, kenal dengan Adi? Dan sedekat apa gue dengan Adi? Selebihnya gue lupa, dia cuma tanya itu deh, kalau gak salah. Jelas Mas Gun. Kenal denganku? Dan sedekat apa denganku? Apa maksud yang tersirat ya? Terus lo jawabnya apa Mas? Tanyaku. Ya gue jawab kenal dan temen dekat. Lalu pertanyaan kedua gue jawab, dekat banget. Kita udah kayak saudara. Kita satu kampung, satu sekolah. Sekarang satu kos. Gue jawab lagi, gue udah lama bergaul dengan Adi. Terang Mas Gun. Mas Gun jawab seperti itu. Bukankah kemarin ia sempat mengigau juga? Dan dialognya pun sama persis dengan yang barusan ia ceritakan. Sudah 2 kali ia mengigau dan seolah berbincang. Terus ada lagi gak? Aku masih penasaran dengan kelakuan Mas Gun yang membenturkan dahinya ke dinding. Apa lagi ya? Sepertinya udah, cuma itu aja. Jawab Mas Gun. Cuma itu yang Mas Gun ingat. Biarlah, percuma memaksa kalau ternyata ia tak ingat keseluruhan cerita mimpinya. Mas, lo ngerasa ada bagian tubuh lo yang sakit gak? Nyeri, perih, atau nyut-nyutan gitu? Aku memancing jawaban dari Mas Gun. Bagian tubuh yang sakit? Pertanyaan lo lama-lama jadi makin ngaco di. Memang kenapa sih? Memang sekarang lo udah pindah ke fakultas kedokteran ya? Pakai tanya sakit segala. Sahut Mas Gun. Ini pertanyaan tambahan dari gue. Udah, lo gak usah komplain. Tugas lo cuma jawab aja. Buruan jawab. Tugasku. Bagian tubuh yang sakit ya? Mas Gun meraba seluruh bagian tubuhnya, mulai dari kepala hingga ke ujung kaki. Gak ada sih. Ada deh. Kepala gue agak pening sedikit sih. Ini. Memang kenapa di? Lo bisa ngobatin? Tanya Mas Gun. Gak bisa juga sih gue ngobatin orang. Kepala ya? Saat lo mimpi ada kejadian apa di mimpi lo?
Maksud gue selama ngobrol dengan perempuan itu, apa yang lo lakuin? Mas Gun menggaruk pelan dagunya. Tatapannya tajam. Jelas, ia sedang berpikir keras mengingat kembali mimpinya. Gak ada, Di. Gue gak ingat lagi. Please, jangan paksa gue buat ingat-ingat mimpi terus. Kepala gue jadi makin pening nanti. Jawab Mas Gun. Baiklah, cukup info dari Mas Gun. Kesimpulannya, 2 kali Mas Gun mengigau dan bermimpi. 2 kali juga ia mendapat pertanyaan yang sama, dan jawaban yang dilontarkannya pun sama. Tak terjawab mengapa ia membenturkan kepalanya di dinding. Ya udah kalau memang udah gak ingat lagi, ucapku. Sekarang, tugasku selanjutnya adalah bertanya ke Kang Ujang. Kang Ujang yang pertama kali melihat Mas Gun bertingkah aneh seperti itu. Lebih baik besok ketemui Kang Ujang. Mas Gun baru saja kembali. Ia sempat keluar untuk membeli makan. Kami masih duduk di ruang depan. Mas Gun asik menyuap nasi rames dengan porsi jumbo dengan 3 mencam lauk, telur dadar, tempe orek, dan kentang balado. Tak lupa 2 buah kerupuk ikan sebagai pendamping. Malam ini angin kembali bertiup sepoi, menyegarkan. Pikiranku tertuju pada kelakuan Mas Gun yang semakin aneh belakangan ini. Bermula dari kejadian hilangnya Mas Gun malam itu. Tubuhnya sempat drop akibat muntah-muntah, dan sekarang tidur yang sering mengigau. Kepalaku melongo ke arah kamar Tika. Lampu kamarnya sudah padam. Mungkin ia dan Yuli sudah tidur. Ngapain sih lihat-lihat ke kamar Tika? Kangen ya? Ledek Mas Gun dengan bibir mengilat terkena minyak. Aku hanya senyum. Besok juga ketemu, Di. Sabar saja. Tapi kalau orang lagi kasmaran memang seperti itu sih. Sedetik gak ketemu berasa sebulan. Mas Gun kembali berujar. Ia menggigit kerupuk ikan. Suaranya nyaring. Apaan sih, Mas? Gak seperti yang lo bayangin kok. Gue sama Tika cuma teman akrab. Sautku sambil menikmati angin yang meniup tubuhku. Iya, teman. Lo anggap lebih dari teman juga gak apa-apa, Di. Lo sama Tika kan memang jomblo. Menurut gue sah-sah saja. Tutur Mas Gun. Aku tak menimpali obrolan Mas Gun soal ketertarikanku pada Tika. Aku hanya diam, memandang ke arah luar kos sambil menikmati kopi dan hembusan angin malam yang lembut meniup tubuhku. Mas Gun sudah menghabiskan sebungkus nasi rames dan 2 buah kerupuk ikan. Setelah membuang sampah dan mencuci tangan, ia kembali duduk di tempat asalnya. Mas Gun membakar sebatang rokok, lalu bersendawa sangat kuat. Suara sendawanya mirip seperti suara kerbau, sangat kuat. Di, itu foto yang lo ambil dari rumah kosong sana belum dikembalikan ya? Tanya Mas Gun sembari menyeka keringat di dahinya. Astaga, aku lupa. Oh iya, lupa gue, Mas. Besok deh, gue titip ke Kang Ujang. Biar dia yang balikin ke rumah itu. Balasku. Kok malah dititip ke Kang Ujang? Harusnya lo balikin sendiri ke rumah itu. Memang foto siapa sih? Coba sini gue lihat. Penasaran gue. Aku bangun dari duduk, mengambil foto dalam bingkai kayu yang sudah rapuh, lalu menyerahkan ke Mas Gun. Mas Gun diam. Matanya lekat menatap foto perempuan yang ada di bingkai. Kenapa, Mas? Tanyaku. Tiba-tiba mata Mas Gun membelalak. Bibirnya bergetar. Tangannya gemetar. Raut wajahnya ketakutan. Mas, lo kenapa, Mas? Aku bertanya. Aku heran dengan yang terjadi pada Mas Gun secara tiba-tiba. Mas, lo gak apa-apa? Tanyaku lagi. Mas Gun tak menjawab. Ia hanya terus menatap foto yang dipegangnya. Mas, kenapa sih? Mas Gun menatapku. Ia menelan ludah. Di, panggilnya. Iya, kenapa, Mas? Kenapa sih lo? Tanyaku lagi. Ini foto siapa, Di? Tanya Mas Gun gugup. Gak tahu. Pokoknya gue ambil aja dari rumah kosong itu. Memang kenapa? Perempuan ini siapa, Di? Mas Gun bertanya lagi. Gue gak tahu, Mas.
Besok gue coba tanya ke Kang Ujang deh. Memangnya kenapa, Mas? Tanyaku yang masih heran dengan tingkah Mas Gun. Mas Gun kembali menatap foto yang dipegangnya. Lagi-lagi ia menelan ludah. Perempuan ini ya yang datang di mimpi gue tadi sore, Di. Ujar Mas Gun. Jantungku seketika berdegup dengan cepat. Bersambung.